Itulah yang saya sebut kita punya pilihan sebagai profesional, apakah Anda hanya mau sebagai pegawai atau karyawan, atau Anda punya pilihan yang lebih baik, yaitu menjadi mitra atau partner dari pemilik perusahaan. Halo UC People, kembali kami hadir di tengah-tengah Anda dengan sebuah topik yang saya rasa sangat-sangat penting dan menarik untuk kita kupas hari ini. Tamu kita hari ini adalah senior saya, mentor saya, dan sekaligus atasan saya yang sangat menginspirasi dalam saya bekerja. Saya ada sedikit cerita ketika kami dulu bersama-sama menyiarkan apa yang akan kita bicarakan hari ini. Ketika itu kami keluar dari Hotel Ciputra. Nah, di luar itu kita tunggu taksi pagi hari karena kita harus pergi ke sekolah. Itu nggak ada gitu. Nah, saya waktu itu tidak punya pikiran lain. Tapi Pak Denny ini langsung bilang, ayo Pak Luki, kita ke jalan aja, kita cari di depan. Mungkin ada gitu. Dan benar, beliau langsung ambil kopernya. Saya cukup kaget ya, wih gini ya. Terus Pak Denny langsung turun di luar Hotel Ciputra dan langsung menemukan taksi. Nah, dari situ saya pelajari bahwa di tengah kesibukannya, di tengah apa yang beliau lakukan ini, ada satu hal yang menarik untuk saya pelajari dan itu menjadi inspirasi saya, yaitu inisiatif. Jadi dengan inisiatif terbukalah jalan gitu. Solusinya bisa ditemukan dengan mengambil inisiatif. Bayangkan kalau kita menunggu taksi dari hotel, aduh mungkin kita sudah terjebak di kemacetan. Betul gitu ya Pak Den? Betul, terlambat mungkin ya. Iya, tidak bisa hadir di sekolah tepat waktu, bahkan tidak bisa mempersiapkan pelatihan yang kita lakukan pada saat itu. So, ini nih, selamat siang Pak Selamat Denny. pagi, selamat siang. Pagi. Ya Pak Luki. Wah, terima kasih ya dibuka dengan sebuah hal yang saya malah sudah lupa Pak. Banyak Pak. Saya nggak mengira itu. Banyak ya. Pak. So itu yang introduction dari saya. Beliau adalah seorang sekretaris yayasan juga. Siap. Di samping ada banyak lagi jabatan-jabatan yang beliau emban. Namun salah satu ekspertisnya yang dulu kami berjalan bersama-sama keliling di Indonesia di perumahan-perumahan dan di sekolah, yaitu tentang intrapreneur bintang. Apa itu? Kita coba tanya. Paling senang saya Pak Luki kalau intrapreneur bintang itu ya. Pak, apa sih intrapreneur bintang? Wah, intrapreneur bintang itu apa? Ya teman-teman, jadi UC People yang saya cintai, saya kasihi, intrapreneur bintang itu adalah sangat penting untuk diketahui oleh pada umumnya profesional atau karyawan. Karena karyawan atau pegawai itu ternyata memiliki pilihan Pak, yang lebih baik tentunya, yaitu menjadi mitra atau menjadi partner dari pemilik perusahaannya. Nah, partner atau mitra itu dalam kacamata saya sebut sebagai intrapreneur. Jadi karyawan dengan mitra, karyawan dengan partner itu yang membedakan adalah perilakunya. Menarik nih Pak. Iya, bagaimana kita berdua di depan Hotel Ciputra itu sebenarnya kan bisa saja menunggu saja. Betul. Kita sudah booking taksi tadi malam, nggak datang taksinya. Betul. Itu ya kita diem aja. Tapi masa kita mau diem saja? Betul. Ya, perilaku kita, loh ini nggak datang. Kalau ini saya nggak datang bisa terlambat. Benar. Ya, makanya diwujudkan dalam aksi untuk keluar dari pagarnya Hotel Ciputra, keluar ke pinggir jalan untuk mendapatkan taksi, dan terbukti 1-2 menit dapat. Betul. Ya. Nah, itulah yang saya sebut kita punya pilihan sebagai profesional, apakah Anda hanya mau sebagai pegawai atau karyawan, atau Anda punya pilihan yang lebih baik, yaitu menjadi mitra
atau partner dari pemilik perusahaan. Yang saya sebut di sini adalah intrapreneur. Baik. Jadi intrapreneur adalah menjadi mitra atau partner dari pemilik perusahaan. Menarik ya. Pak, kalau dikupas mitra dan partner itu Pak, itu sosoknya seperti apa sih Pak? Sosoknya itu Pak, saya menjelaskan dengan framework intrapreneur bintang Pak, yaitu sebuah ya, Pak Denny. Sebuah framework sederhana, dan ini merupakan riset dalam grup Ciputra. Kenapa grup Ciputra sebagai sebuah perusahaan itu bisa berjaya, padahal di tahun 1998 mengalami krisis yang luar biasa, tetapi dalam waktu yang singkat perusahaan ini menjadi bahkan jauh lebih besar daripada sebelum menghadapi krisis. Ternyata adalah kuncinya itu karyawannya punya intrapreneur, dan intrapreneur seperti apa adalah intrapreneur bintang. Nah itu apa? Yaitu segitiga yang pertama. Nah ternyata intrapreneur bintang itu Pak terdiri dari 2 segitiga. Ya, segitiga yang pertama saya sebut sebagai sosok, dan segitiga yang kedua adalah interaksi. Baik. Ya, nah masing-masing segitiga itu memiliki 3 atribut perilaku. Ya, jadi total untuk menjadi intrapreneur bintang, para intrapreneur harus melakukan 6 atribut perilaku. Ya, itu Pak. Oh oke. 6 atribut perilaku. Iya. You see people. Nah itu apa saja ya Pak? Nah, ayo kita lihat di Di layar ini ya. Jadi intrapreneur bintang terdiri dari 2 segitiga Pak. Ya. Segitiga yang pertama apa yang saya sebut sebagai sosok, ya, yaitu pola pikir konstruktif, pola sikap positif, dan pola tindak produktif. Ya. Pikirannya, hatinya, tindakannya. Ya, digambar adalah pikiran, jantungnya, ini kakinya. Ya, itu adalah sosok. Ya, sebagai intrapreneur bintang harus punya pikiran konstruktif, sikap yang positif, dan tindakannya produktif. Begitu. Jangan berpikir kalau saya diberikan tugas oleh atasan saya little to me, salary no up, misalnya begitu. Ya, Jangan berpikir begitu. Itu pikiran yang tidak konstruktif, sikapnya sudah negatif. Baik. Tetapi pada saat little to me itu sikapnya positif. Wah, ini kesempatan saya belajar, pola pikirnya konstruktif. Wah, ini bisa saya jadi terus belajar. Saya menjadi produktif. Nah, ini adalah perilaku yang berbeda antara, bayangkan tadi ya, pegawai, karyawan dengan partner atau mitra. Tapi sosok ini tidak cukup Pak. Ada segitiga yang kedua ini ya. adalah interaksi. Ya. Di mana dalam bekerja, ya, dalam bersosialisasi di dalam sebuah organisasi, ternyata kita tidak pernah sendiri. Kita berada pada lingkungan, ya. Bagaimana kita berperilaku dalam lingkungan itu? Jadilah teman berpikir. Ya, ini tadi jadilah teman berpikir. Dari hati itu hanya menjadi lawan bicara, ya. Dan yang ketiga terakhir itu menjadi mitra bertindak. Jadi kalau ada permasalahan di teman departemen yang berbeda dengan saya misalkan bagian teknik, bagian marketing punya permasalahan, target penjualan tidak tercapai. Nah, bagaimana saya dari bagian teknik bisa memberikan ide kepada teman saya di bagian marketing? Apa enggak seperti ini Anda bisa tampilkan dalam menjual, bahwa produk yang saya bangun ini menggunakan material-material kelas Wahid, bukan yang KW, tapi ini semua barang yang saya pasang dalam produksi ini adalah quality number 1. Nah, seperti itu menjadi teman berpikir. Nah, menjadi lawan bicara dalam setiap permasalahan, ya. Tentu sebuah organisasi banyak mengalami persoalan setiap hari, tidak pernah tidak. Nah, jadi lawan bicara Pak, bukan musuh ya, berbeda ya. Kalau kita berolahraga kan harus mencari lawan bertanding, ujungnya lawan bermain. mencari solusi. Mencari solusi, bagaimana
pertukaran pembicaraan ini boleh tensinya tinggi turun naik, tapi ini untuk mencari solusi begitu ya. Dan hasil akhirnya begitu itu sudah diputuskan, belum tentu itu merupakan ide dari kita, tapi begitu sebuah keputusan diambil keputusan oleh pemimpin rapat, pemimpin organisasi, jadilah Anda mitra bertindak ya. Jadi dalam segitiga tuntunan yang kedua ini, jadilah teman berpikir, jadilah lawan bicara, dan jadilah mitra bertindak. Wah, menarik Pak Denny. Kalau saya bersama Pak Denny membagikan hal ini, hal yang luar biasa ini, ada cerita-cerita nggak Pak yang menampilkan sebuah sosok seperti ini Pak? Wah, banyak sekali Pak Luki, banyak sekali ya. Saya mendapatkan justru sebenarnya framework sederhana 2 segitiga dengan 6 perilaku ini saya mendapatkan dari rekan-rekan kerja saya Pak. Jadi ada sebuah cerita bagaimana Ciputra Group ini memiliki pemimpinnya, yaitu pemimpin di project namanya General Manager di grup Ciputra yang termuda itu usianya 35 tahun ya. Ini cerita beberapa tahun yang lalu. Bagaimana dia menjadi seorang general manager yang paling muda di grup SH2 Ciputra Group ini. Dia ini seorang financial controller. Sampai hari ini beliaunya masih menjadi CM tersebut. Ya. Bahwa sebagai financial controller, dia itu tahu Pak, bahwa seringkali orang keuangan itu apa Pak? Punya kebiasaan untuk lebih mengurung diri dalam ruangan. Ya, betul. Asik dengan sendirian. Iya, sendiri dengan angka-angka. Ya. Tapi teman saya ini yang GM itu tidak seperti itu. Justru dia tahu kelemahannya, dia datang ke bagian marketing, kira-kira sebagai head of departemen keuangan, departemen saya bisa membantu apa ya kepada departemen marketing. Hebat. Itu luar biasa ya. Enggak tadi Pak, seperti yang cerita awal tadi ya. Iya, inisiatif. Ya, inisiatif. Nah, ternyata orang yang seperti ini Pak, tidak hanya dalam situasi yang saya contohkan ya, ternyata dalam banyak kesempatan yang bersangkutan ini pergi ke GM-nya menanyakan, saya ini orang akuntansi, nggak ngerti yang namanya pekerjaan sipil, boleh nggak saya mengikuti perkembangan proyek yang ada tempat saya bekerja ini step by step-nya. Wah, jawabannya wah tentu diizinkan sebagai mitra bertindak, belajar loh, gitu. Wah, si orang akuntansi ini justru belajar dari teman-teman teknik ya, bagian sipil, bagian mechanical electrical, bagian arsitek, dia belajar. Ya, ternyata dalam proses pembelajaran itu, proyek tersebut itu mengalami keterlambatan, Pak. Dalam serah terima. Ternyata manajer keuangan ini datang lagi ke general manajernya, Pak, beberapa orang customer Bapak itu merupakan teman dari ayah saya, teman dari om saya, karena saya orang lokal sini ya, dari kota ini. Bolehkah Bapak mengizinkan saya membantu Bapak untuk dapat menyelesaikan dengan baik dengan para customer yang terlambat itu? Bayangkan loh, ini seorang manajer keuangan. Jawaban GM-nya apa? Ya, tolong saya dibantu. Iya, pasti. Nah, ternyata teman-teman dia bisa mengusulkan sebuah paket-paket yang berbeda-beda tergantung klasifikasinya kepada para customer di kota tersebut ya, yang awalnya sebagian dia kenal tapi setelah itu ya tentu banyak yang lain. Itu penggantian kompensasinya, ada yang dikompensasi bentuknya ini, bentuk itu ya, bahkan ada yang sampai harus diberikan uang sewa setahun karena rumah yang sudah dibayar ini kemudian terlambat 1 tahun. Teman-teman, pada saat GM-nya mengalami promosi atau mutasi ke proyek lain, kira-kira pertanyaannya, siapa GM berikutnya yang akan ditunjuk? Betul. Ya, manajer keuangan ini. Ya, jadi itulah perilaku yang membedakan antara karyawan dengan mitra dengan partner. Mitra dan partner adalah intrapreneur, dan melalui 6 tuntunan perilaku dengan 2 segitiga inilah seorang intrapreneur bisa menjadi intrapreneur bintang. Menarik sekali Pak Den. Wah, itu ya, jadi
kata inisiatif itu kalau dari diskusi kita akan membuka jalan karirnya begitu ya Pak? Betul. Baik, UC People, teman-teman kita semua, itu inspirasi yang diberikan oleh Bapak Denny Bernardus. Terima kasih sekali lagi Pak ya untuk kesempatannya. Semoga bintang ini kita bisa tempelkan juga di dada kita sehingga kita punya inisiatif dan kita bisa terus berkarir di grup Ciputra. Terima kasih. Salam entrepreneur.